Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Tetra, tempat di mana semua informasi tentang tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali seperti edisi-edisi yang lalu, bahwa kita senantiasa menghadirkan teman bicara yang luar biasa. Tempat kita menggali informasi terutama tentang dunia pendidikan, sosial, dan tentunya semua yang berhubungan dengan peserta didik kita. Dan hari ini alhamdulillah kita merasa sangat terhormat dan bahagia sekali. Saya spill sedikit nih, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah sosok tokoh ya bagi dunia pendidikan Kalimantan Barat khususnya, dan sangat menginspirasi tentang banyak hal di Tetra. Please welcome Ibu Rita Hastarita, SOS MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang ke podcast Tetra. Iya, Ini luar biasa nih. Senang sekali Ibu bisa menempatkan waktu hadir membersamai kami pada edisi kali ini. Oke. Selalu support lah untuk Tetra. Alhamdulillah, love deh buat Bu Rita. Baik Sobat Tetra, seperti kata pepatah Ibu, tak kenal maka ta'aruf. Bukan ya? Tak kenal maka tak sayang. Okay. Saya yakin banyak yang sudah mengenal Ibu, apalagi dengan berbagai macam aktivitas yang sudah Ibu bagikan juga di media sosial Ibu ya. Sebagian besar kita juga sudah mengenal Ibu. Tapi untuk lebih mengenal lagi nih, silahkan boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay. Ya. Baik, makasih Mbak Ai dan rekan-rekan nih ya yang nanti mungkin bisa berinteraksi juga nih atau bergabung juga di podcastnya Tetra ya. Betul. Jadi satu kehormatan juga bagi saya untuk bisa berbagi cerita di podcast Tetra. Mungkin belum banyak yang kenal juga ya. Saya Rita Hastarita, pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya rekan-rekan yang sudah mengikuti media sosial, khususnya media sosial saya, nah itu Rita bersama kalian berbagai aktivitas, baik itu kegiatan kedinasan maupun kegiatan sosial ataupun sedikit kegiatan yang bersifat pribadi, privasi juga saya bagikan di media sosial. Ya tentunya sebagai gambaran terkait dengan berbagai aktivitas saya sehari-hari lah ya. Tapi tidak semua lah ya ditayangkan di media sosial. Tetap ada privacy lah ya Bu ya. Ada privacy dan kebanyakan sih yang indah-indah sih yang ditunjukkan ya, yang susah-susahnya di belakang layar saja. Hidden lah ya Bu ya. Iya. Tapi ini apa ya, sebagai suatu media buat saya untuk mengekspresikan diri, untuk berbagi kepada rekan-rekan dan untuk rekan-rekan lebih mengenal jauh tetapi hanya lewat media sosial ya. Iya, Ibu tadi sempat disebutkan sempat menjadi Kepala Dinas Pendidikan ya, dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Nah sekarang sudah berpindah atau seperti apa nih Ibu? Iya. Saat ini bertugas di Dinas Kepemudaan, masih berkaitan Olahraga juga sih sebenarnya dan ya. Pariwisata. Lebih banyak. Dan diberikan amanah membidangi khususnya di destinasi pariwisata. Nah, jadi memang masih berkaitan sebenarnya dengan kegiatan kebudayaan, program kebudayaan, di mana kebudayaan itu menjadi satu tuntunan, di destinasi wisata menjadi tontonan, ya kan, sehingga saling beririsan. Nah, jadi pada saat sekarang membidangi kepariwisataan, ini saya coba kolaborasikan antara pengalaman di kebudayaan kemarin dengan pariwisata saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih lah untuk Kalimantan Barat. Baik, alhamdulillah seperti itu ya Bu ya. Jadi memang keterhubungannya masih ada dan lekat sekali gitu ya Bu ya. Nah tadi sempat disenggol juga tentang media sosial nih Ibu ya.
saya mau mengucapkan selamat dulu nih, congratulations buat Ibu karena terakhir saya lihat tuh postingannya putri sulungnya ya Betul. Kak Shefa itu Iya. baru saja di wisuda Betul. dan mendapat gelar Master of Communication dari University Science Malaysia. Oke, benar. Alhamdulillah. Boleh teman-teman mau keprok-keprok? Di sini ada tim keprok-keprok Bu. Makasih. Selamat untuk Ibu dan Kak Shefa nih tentunya. Itu gimana Bu? Mungkin sedikit ya, kan kita udah kenalan sama Ibu secara Oke. pribadi nih ya. Tadi Ibu juga sempat menyampaikan spill juga di media sosial itu tentang kehidupan pribadi walaupun tipis-tipis gitu ya, termasuk Iya. Kak Shefa ini. Itu rasanya udah punya anak sulung yang udah magister, itu gimana tuh Bu rasanya tuh Bu? Ya tentunya membanggakan bagi kami orang tua ya, memiliki putri yang memang berkeinginan kuat untuk mendapatkan ilmu walaupun memang dengan segala upayanya lah ya, karena memang tidak terlalu mudah juga untuk bisa memasuki perguruan tinggi di Luar negeri ya, ya. di luar negeri, tapi dengan ketekunan. Saya yakin rekan-rekan di luar juga bisa ya, dengan ketekunan insya Allah bisa lah. Tuh, ini contohnya Kak Shefa udah membuktikan nih buat Iya, kita semua iya, gitu ya. betul. Iya, dan ini insya Allah tadinya yang kita mungkin tidak bisa keep and touch langsung ke Bu Rita, akhirnya bisa tahu informasinya karena ngeliat IG-nya Bu Rita Betul, gitu ya. itu saya share yang privacy sedikit. Iya, dan saya yakin nih Bu, hal-hal yang semacam ini kan juga menginspirasi. Betul, untuk memotivasi. Iya, betul. Bisa, anak-anak Kalimantan Barat itu bisa berkarya, bisa berdedikasi, bisa berprestasi, bukan hanya di Indonesia tapi juga bisa di luar negeri. Ya, bicara tentang media sosial nih Bu, Ibu kan termasuk penggiat ya media sosial dan kita tuh lebih banyak mengenal Ibu bahkan aktivitasnya Ibu sehari-hari itu, terutama di aktivitas sosialnya ya di media sosial. Nah, terakhir itu aktivitas sosial yang saya lihat ini ya membantu untuk relawan Karhutla ya. Iya, Bang benar. siapa Momon Bang Iya. Momon, Masya Allah itu rumahnya kebakar ya Bu ya. Benar. Dan Ibu hadir memberikan bantuan walaupun secara lembaga mungkin tidak ada kaitannya dengan ini ya lembaga sosial ya, tapi secara pribadi dan ini Masya Allah menginspirasi sekali. Nah menarik sekali juga title nih Bu, nama akun Rita bersama kalian. Kalau boleh tahu Bu, ini akun Rita bersama kalian ini sejak kapan hadirnya gitu? Dan sejauh ini memang di-create gitu. Iya. Kan kalau di medsos itu ada kalangan-kalangan yang mau dituju Benar, ya Bu ya. benar. Nah, boleh diceritain sedikit nggak nih Bu? Nah, media sosial ini kan sebenarnya memang sebagai satu tempat untuk selain kita bertukar informasi, menyampaikan informasi, juga mengekspresikan diri, kreativitas, tentunya untuk beberapa kesempatan ini saya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang saya share itu kegiatan sosial, bukan hanya kegiatan kedinasan ya. Betul. Dan yang terakhir itu membantu salah satu relawan. Ini memang relawan ini luar biasa sebenarnya. Kalau kegiatan sosial terkait dengan kebakaran hutan dan lahan itu yang bersangkutan tuh paling laju kalau langsung orang hadir kayaknya. ya, kalau orang mau bilang dia paling laju. Kita belum sampai dia udah sampai duluan di situ gitu kan. Dan ini menjadi salah satu rekan kami di lapangan pada saat kami melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, sehingga memang perlu support lah dari kami sesama relawan, karena selain sebagai ASN juga saya sebagai relawan kegiatan sosial gitu kan. Nah, Rita bersama kalian itu mulai aktif dengan akun tersebut, nama akun tersebut itu di tahun 2020. 2020 Ya, sudah lebih kurang. ya 2020. Tetapi kegiatan sosial saya itu sudah 10 tahun sebenarnya. Sudah 10 tahun yang lalu kami lakukan. Tetapi baru di akun Instagram itu di tahun 2020. Nah, sebelumnya di YouTube. Oh,
sempat ada YouTube juga Ya, Ibu ya. YouTube-nya itu info kebaikan. Info kebaikan. Teman-teman info kebaikan. Ya, info kebaikan. Nah, kemudian karena media sosial ini yang paling banyak digunakan Ya, IG selain itu ya. YouTube, kemudian Facebook, Betul, Instagram, betul. TikTok ya. Saya memilih Instagram Instagram. untuk membagikan aktivitas. Iya. Nah, memang konsep dari Rita Bersama Kalian itu awalnya memang kegiatan berbagi untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sosial sebenarnya awalnya. Memang konsepnya seperti Iya, itu. makanya namanya bersama Iya, kalian itu bersama ya. kalian. Karena dulu 10 tahun yang lalu itu program saya sebenarnya banyak sekali, ada 30 program di kegiatan sosial. Oke. Hanya saja sekarang sudah saya bagi-bagi seperti divisi gitu. Nah, ada yang nangani sendiri dan saya sempatnya sekarang handle hanya beberapa program saja yang saya sesuaikan dengan tugas kedinasan dan waktu tentunya. Nah, itu. Jadi memang konsep dari akun Rita Bersama Kalian yang memang untuk membagikan kegiatan sosial awalnya, tetapi karena malas juga mau banyak akun ya. Jadi kegiatan kedinasan juga ya gabung lah di situ Iya, lah jadi gitu betul, kan. fokusnya Nah, situ. fokus di situ kan. Dan saya tak pakai admin ya. Saya handle sendiri. Masya Allah. Nah, jadi handle sendiri dan saya juga tak pakai tim banyak-banyak untuk mengelola akun Betul. Rita betul. Bersama Kalian. Benar-benar. Nah, itu. Berarti kalau teman-teman nih kita DM beliau, beliau langsung yang balas ya? Iya, betul. Beliau langsung yang balas. Masya Allah, senang sekali. Karena saya sempat beberapa kali DM dan beliau balas. Alhamdulillah. Lebih ke support ya Bu ya, mohon Oke. supportnya. Baik Bu Rita, saya sempat ini nih searching nih nyari-nyari gitu kan, karena penasaran ibu nih kok banyak banget aktivitas sosialnya, berbagi sepatu dan lain sebagainya, sampai memberi bantuan ini itu gitu ya. Mohon dikoreksi Bu kalau keliru. Pernah mendirikan komunitas Sayang Pontianak, Iya. ya kan, dengan Benar. gerakan ASN Kalbar Peduli. Iya. Kemudian ada juga program bantuan sepatu untuk anak-anak pedalaman Kalbar. Iya. Dan ini sering banget teman-teman kita lihat di IG beliau. Kemudian ada program hapus tato gratis, Iya. Masya Allah, dan pembagian sembako di masa pandemi dulu. Nah ini mungkin beberapa giat di dunia sosial yang tadi sempat Ibu sampaikan, beberapa program, kemudian di highlight itu hanya beberapa saja karena Iya. handle-nya Iya, bisanya benar, itu, dan benar. itu yang di-share kemudian di media Iya, sosial Ibu. Yang lain teman-teman yang gerak. Teman-teman yang gerak tapi masih di bawah koordinasi saya. Artinya masih berjalan juga ya Bu ya. Oke, baik Bu. Ini media sosial di sisi yang satu sangat mendukung gitu ya Bu ya, untuk syiar gitu ya, Betul. apapun lah itu Iya. ya. Kemudian di sisi yang lain juga kadangkala juga ada impact negatifnya. Nah ini kan Ibu adminnya sendiri nih. Iya. Gimana nih Bu memanajemen ini? Karena di sisi yang lain pasti kegiatan walaupun positif yang dibagikan tetap aja, maaf ya Bu, punten Pasti. bisa kalau kata orang Sunda tuh nyinyirannya ada gitu ya. ada. Ini mah branding gitu ya, atau ini mah jatuhnya lebih ke pencitraan. Betul. Nah Ibu menanggapi ini seperti apa? Iya. Jadi media sosial ini kan sebagai tempat kita berbagi, kemudian juga menyampaikan informasi, Betul. ekspresi diri, kreativitas. Tapi itu dari sisi positif. Iya. Dari sisi negatifnya juga banyak sebenarnya ya. Betul. Kecanduan media sosial ada. Jadi Benar. setiap hari kerjaannya cuma scroll Iya, saja. lupa itu masak tuh ya. Ya betul. Itu mempengaruhi kesehatan mental Benar, sebenarnya, ya betul, kan? betul. Bisa menimbulkan kecemasan, kemudian mendapat informasi-informasi yang negatif. Betul. Nah, kemudian tentunya pada saat kita posting sesuatu, ada tanggapan positif dan negatif. Betul. Terus pasti ada. Sunatullahnya sudah Ya, begitu. Iya, betul. Karena masing-masing orang pasti dengan pemikirannya sendiri. Benar. Ya kan? Tetapi kita kembali kepada konsep niat kita berbagi di dalam media sosial. Betul. Ini untuk menyampaikan informasi dan sekaligus itu saya sebenarnya sebagai laporan juga kepada teman-teman donatur saya. Nah, pentingnya di situ ya. Betul. Yang sudah menitipkan sepatu, Iya. sudah menitipkan tas, sudah menitipkan lauknya untuk makan gratis gitu kan.
Nah, itu upaya sebenarnya untuk menyampaikan bahwa banyak loh orang-orang yang ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan berbagai cara. Dan laporan saya atau penyampaian saya ya lewat salah satunya lewat media sosial gitu kan. Dan secara langsung ataupun tidak langsung pastinya itu membentuk personal branding ya. Betul. Nah, kan? Personal branding yang kalau orang ketemu saya, oh ibu yang bagikan sepatu ya, Iya. nah, gitu kan? Oh ada tuh Bu yang gitu tuh. Pasti ada yang juga Bu tolong minta tas, minta sepatu, minta seragam Iya, segala macam iya, kan, betul, dan betul. kita upayakan Jadi seperti corong itu. informasi Iya, ya, Bu? betul. Nah tentunya saya menganggap ini sebagai satu sarana untuk menyampaikan berbagai program kegiatan yang potensi positif negatifnya pasti ada, ya kan? Tapi kalau dari sisi pribadi saya lebih ke arah tidak terlalu memikirkan pendapat orang, ya kan? Walaupun tetap ada saya tanggapi beberapa, kadang ada yang saya blok. Tuh. Ada yang Mengamankan saya, mental ya Bu. kadang ada yang saya blok juga. Kalau kata apa ya Cimehong, iya. ya, kata Cimehong, nyinyir blok. Nah, Nyinyir gitu. blok. Betul. Betul. Tapi nggak semua. Tapi karena gini, saya juga berusaha mendapatkan informasi apa yang ingin disampaikan karena media sosial ini bukan satu arah seperti media konvensional yang Benar. seperti televisi, Benar. ya kan? Kalau televisi kan satu arah, yang nonton hanya menerima informasi. Kalau media sosial kita berinteraksi, ya kan? Karena berinteraksi ini saya bisa mendapatkan informasi ataupun masukan dan saran dari rekan-rekan yang tidak saya kenal maupun yang saya kenal, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Nah itu, tapi memang bermain di media sosial ini harus tahan mental, karena bisa berdampak juga negatif buat orang lain dan buat kita sendiri. Iya, artinya tadi benar kita underline pada mental ya Bu Iya. ya. Harus benar-benar bijak karena tidak sedikit orang yang kemudian kena mental illness karena benar. tadi media sosial terlalu mengikuti apa yang disampaikan orang lain sehingga Iya. merusak mental sendiri. Jadi Betul. kalau nggak siap jangan main medsos teman-teman. Iya. Bahaya. Betul Karena ya, Bu, ya? pasti dampak ke privasi pasti ada, Betul. ya kan? Makanya banyak orang bilang kalau mau privacy banget jangan main medsos. Jangan. Gitu. Jangan gitu. Diam-diam aja. Diam-diam. Baik Ibu, luar biasa. Nah, ceritanya saya juga penggiat videografi dan fotografi nih Bu. Oke. Ya, karena saya follow Ibu sudah cukup lama, saya suka melihat postingan-postingan Ibu itu secara artistik itu manis sekali gitu ya. Color gradingnya oke dan segala macam. Kemudian Ibu sometimes jadi sosok yang objek utama di situ ya, seperti video yang indah banget yang di sungai, Oke, di di gua dan di lain air sebagainya. Itu terjun. effortnya luar biasa ya, saya ngerti banget itu. Nah, Ibu tadi sempat di-spill dikit juga, ada tim gitu. Nah, Iya. ini kolaborasi sama timnya sendiri seperti apa? Apakah setiap giat yang Ibu lakukan tim ini selalu dibawa atau memang sudah ada konsep-konsepnya? Ini baru pakai tim, ini saya sendiri aja atau seperti apa itu? Bu? Ini spill lah ya. Ini banyak yang nanya nih. Oh iya, baik, luar biasa. Ada yang nanya, Ibu pakai tim profesional ya? Ya mungkin profesional juga ya. Jadi gini, setiap saya akan membuat satu kegiatan, tentunya persiapan untuk perencanaannya saya susun secara matang ya. Iya. Dan saya banyak dibantu kawan-kawan relawan di 14 kabupaten kota dan banyak komunitas untuk saya mencari informasi biasanya terkait dengan kalau khusus kegiatan sosial ya, mencari informasi di mana titik-titik lokasi yang bisa saya kunjungi untuk saya berikan bantuan. Ya kan, dan saya selalu merasa tertantang untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Karena saya meyakini daerah sulit dijangkau itu banyak orang tidak mau berkunjung atau bukan tidak mau tapi tidak berkesempatan ataupun
tidak punya waktu yang lama untuk sampai ke satu titik di tempat di pedalaman atau di daerah terpencil ya. Dan saya memilih itu, saya ingin masyarakat yang berada di tempat yang tidak terjangkau itu juga bisa merasakan apa yang juga bisa didapat oleh tempat yang terjangkau. Awalnya saya dulu mainnya di Kota Pontianak. Awalnya kegiatan sosial itu awalnya main di Kota Pontianak. Karena teman-teman saya dari pecahan komunitas Sayang Pontianak sudah juga membuat komunitas-komunitas sendiri dan mereka juga sudah mainnya banyak di Kota Pontianak. Kemudian saya berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk daerah lain, ya kan, daerah lain sehingga mulai tahun 2020 itu 2021 itu saya sudah mulai keluar itu maksudnya daerah pedalaman, terpencil segala macam. Dan itu tentunya memerlukan kerjasama yang baik dari relawan saya itu dari relawan ini banyak ya. Maksudnya bisa dari perangkat desa, bisa dari anak-anak muda, bisa dari komunitas pemancing, ibaratnya gitu ya, bisa dari komunitas pemuda apa saja gitu ya, yang membantu saya untuk memberikan informasi dan memberikan jalur akses untuk menuju ke satu tempat. Nah kemudian tentunya konsep barang-barang yang akan disampaikan, diberikan, kemudian juga tim liputan, nah itu juga sudah dipersiapkan. Tapi kalau untuk yang ngeliput tuh saya cuma satu orang aja, jadi enggak lebih dari lebih dari satu. Hanya satu orang, dia juga megang drone, dia juga pegang kamera, dia juga yang edit. Nah ini kasihan kan? Nah tapi tetap hasil akhir dari editing tim saya ini tetap koreksi dari saya, ya. Dan saya juga harus memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena ternyata setelah saya analisis, yang mengunjungi akun saya itu paling banyak itu usia 25 tahun sampai 35 tahun. Saya pikir usia saya ya, kan udah 40-an lebih ya. Saya pikir usia saya, ternyata begitu saya minta tim analisis, ternyata yang paling banyak itu mengunjungi akun saya itu usia 25 tahun sampai 35 tahun. Baru yang 35 tahun sampai 45 baru yang di atasnya lagi gitu ya. Artinya saya harus mencoba menyesuaikan dengan bukan keinginan ya, tapi pasarnya ya Bu ya? Pasar dan memiliki penontonnya itu relate. Iya. Nah, orang senang melihatnya itu kan memiliki relate yang sama ya, memiliki ketertarikan yang sama. Benar. Dan saya selalu memiliki konsep kesederhanaan itu adalah kesempurnaan. Kesederhanaan adalah kesempurnaan. Iya, saya enggak senang yang harus yang mewah, yang itu enggak. Bukan flexing ya Bu? Enggak terlalu senang. Memang kalau ke daerah pasti saya nginapnya di rumah warga. Kalau ada sekolah saya nginap di sekolah. Saya pernah nginap di Polsek di waktu di Melawi karena ngeliput banjir, menyampaikan bantuan banjir karena sudah jam pukul 1 subuh ya. Mau terus sudah rakit sudah tidak jalan, jadi saya cuma bisa cari puskesmas atau polsek, jadi nginapnya di polsek dan alhamdulillah Polsek Belimbing itu meja ini dijadiin satu, saya boleh numpang tidur lah satu malam di situ gitu kan. Dan sekolah atau rumah warga juga paling sering saya numpang menginap. Terima kasih warga masyarakat Kalimantan Barat yang sudah menumpangkan saya tidur untuk menyampaikan bantuan, karena di daerah tuh tidak mungkin ada hotel penginapan ya. Jadi saya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi yang ada. Dan alhamdulillah saya merasa lebih banyak mendapatkan masukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, jadi kita lebih tahu gitu ya. Dan itu menjadi pengalaman luar biasa sih bagi saya gitu kan, apalagi sambil ada destinasi yang dikunjungi, jadi healing juga.
tugas kedinasan selesai, juga kegiatan sosial juga sekaligus. Dan syiarnya juga sampai Iya. karena ini tadi ya Bu ya, di post setelah itu Iya. gitu ya. Nah ini penting ya teman-teman ya, karena tadi Ibu sempat menyampaikan pasti ada pro dan kontra, nyinyiran dan lain sebagainya. Jadi beberapa postingan Ibu kan sempat menunjukkan juga Ibu menginap di rumah warga, benar. gitu ya, di atas apa namanya, apa itu ya bahasa Melayunya ya, kalau tempat seperti rumah pemancingan gitu yang di bawahnya benar. laut itu Iya, kan Bu ya. Nah kan untuk yang mungkin kurang support akan bilang ini mah pencitraan aja, dan hari ini dijawab di Tetra Bicara bahwa memang realnya seperti itu teman-teman. Soalnya nggak ada penginapan gitu. Tidak ada penginapan. Ya, tapi lebih enaknya memang nginap di rumah warga. Jadi kita bisa apa ya, merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi mungkin bagi beberapa orang agak kurang nyaman ya. Iya. Tapi bagi saya itu sangat menyenangkan. Masya Allah. Di SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu, yang kita sebut Tetra juga punya medsos kan. Oke. Ada medsos yang sudah lama, itu komunitas jurnalistiknya, namanya Jurnalis Sastra. Sastra itu juga akronim dari Saluran Aspirasi Siswa Tetra gitu. Kemudian, nah ini nih, ini terinspirasi dari Ibu nih sebenarnya. Lahirlah IG-nya SMA Negeri 4 Pontianak secara official, dan itu disambut hangat sekali oleh para alumni terutama gitu kan. Akhirnya punya akun sendiri nih selain yang jurnalistik tadi gitu. Nah, media sosial dan peserta didik Bu, Ibu juga sempat lama di dunia pendidikan gitu ya. Apalagi untuk anak SMA yang sedang mencari jati diri, banyak hal yang dia coba gitu. Nah, Ibu memandang siswa SMA dan media sosial ini seperti apa, terutama IG, TikTok gitu ya, Twitter juga yang lebih frontal ketika mereka bicara. Nah, seperti apa Bu? Oke. Saya apresiasi yang pertama tentunya untuk SMA Negeri 4 Pontianak ya. Karena beberapa tahun saya memimpin di Dinas Pendidikan itu, saya memperhatikan seluruh perkembangan khususnya di SMA Negeri 4 ini. Ini menjadi salah satu SMA yang saya targetkan kemarin juga harus menjadi salah satu SMA yang terbaik juga di Kalimantan Barat gitu kan. Dan perkembangannya luar biasa. Saya lihat banyak sekali penghargaan tingkat nasional yang didapat oleh SMA Negeri 4 Pontianak. Tentunya tidak lepas juga dari bimbingan kepala sekolah, jajaran guru ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, tentunya ini menjadi salah satu poin besar untuk SMA Negeri 4, di mana yang saya lihat juga dari sisi jurnalistik, perfilmannya juga aktif ya, aktif kan, media sosialnya juga aktif, dan tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal, baik dari pihak sekolah maupun oleh anak-anak peserta didik. Saya berharap anak-anak siswa ini memanfaatkan tentunya media sosial untuk menyampaikan informasi berbagai kegiatan mereka. Nah, tentunya banyak sekali kegiatan di luar kelas, dalam kelas yang bisa disampaikan ya, sebagai media promosi, sebagai media inspirasi sebenarnya untuk rekan-rekan yang sekolah yang lain. Dan tentunya sedikit banyak ada kebermanfaatan yang didapat, ya kan? Dan media sosial khususnya di SMA Negeri 4 ini saya berharap terus berkembang. Ya, terus berkembang, dan siswa yang bermedia sosial dengan akun pribadinya ini harus bisa memilah, ya kan, hal-hal positif mana yang layak untuk diupload di dalam media sosial, karena kita tidak ingin media sosial ini memberikan dampak yang negatif baik pada siswa maupun orang lain, karena mereka rentan juga secara mental mendapatkan bullying, ya kan, bullying, apa itu namanya ya, bullying online kah? Atau bullying apa ya namanya, kekerasan itu ya, kekerasan di media sosial ya. Kemudian tentunya kita tidak ingin dampak negatif ini mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Benar.
media sosial kalau sudah kecanduan, kita khawatir anak-anak jadi malas belajar. Betul Ya kan? sekali. Nah, media sosial kalau sudah kena ke kesehatan mental, mengganggu proses mereka mencerna. Betul. Ya kan, mencerna informasi segala macam. Dan kita tidak ingin juga anak-anak ini menjadi salah satu penyebar berita-berita yang tidak benar. Betul. Nah, jadi memang edukasi terhadap penggunaan media sosial ini penting untuk peserta didik. Benar. Dan bagaimana memanfaatkan menjadi sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang membangun untuk pendidikan. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dengan keberadaan media sosial. Betul. Dan tentunya interaksi antara kita dengan orang lain yang kita kenal atau tidak kita kenal, ini harusnya berdampak positif terhadap pribadi ataupun satuan pendidikan yang memiliki media sosial ya. Benar. Dan saya yakini di dunia pendidikan media sosial digunakan untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan program kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian juga mungkin juga berusaha mencari atau mendapatkan informasi, saran, masukan dari masyarakat atau pengguna media sosial, apa yang bisa diberikan kepada SMA Negeri 4 ataupun anak-anak yang bermain media sosial. Dan saya tentunya berpesan pada Bapak Ibu guru agar dapat juga memantau, ya kan, memberikan edukasi kepada anak-anak bagaimana memanfaatkan media sosial yang baik untuk memberikan atau berkontribusi positif lah untuk anak-anak. Jadi bukan untuk nanti akhirnya menjadikan media sosial sebagai satu sarana yang berdampak negatif gitu ya. Tapi memanfaatkan media sosial sebagai media untuk kita bersosialisasi, berinteraksi, ya kan? Juga memperluas jejaring, ya kan? Mempromosikan juga, dan tentunya kita harapkan media sosial ini memberikan dampak yang baik lah untuk anak-anak. Ya, karena seperti yang kita tahu juga self branding itu bisa sekali dibangun di media sosial. Betul. Bisa juga membunuh karakter anak, bisa juga untuk membangun citra positif. Betul. Ya, kan? Jadi tergantung bagaimana pemanfaatannya gitu ya. Luar biasa menarik sekali obrolan hari ini. Terakhir mungkin Bu ya, sebelum kita selesai, khusus untuk siswa SMA Negeri 4, teman-teman guru tentang bijak menggunakan media sosial. Silakan Ibu. Oke. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saya sayangi di SMA Negeri 4 Pontianak, bijaklah menggunakan media sosial, jadikan media sosial sebagai sarana untuk berkegiatan positif, memberikan inspirasi, memberikan informasi yang baik, dan anak-anak juga bisa menyaring informasi-informasi yang sebenarnya tidak layak untuk dibagikan, sehingga media sosial yang kita gunakan ini memberikan arti positif, berkontribusi untuk dunia pendidikan ataupun untuk kemandirian anak-anak, serta tentunya untuk SMA Negeri 4 ini menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan SMA Negeri 4 yang telah banyak prestasinya gitu ya. Sukses terus untuk SMA Negeri 4 Pontianak. Alhamdulillah. Insya Allah yang menonton pasti sangat banyak memperoleh informasi positif nih dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Teman-teman, demikian tadi obrolan kita yang sangat luar biasa bersama tamu spesial kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, setelah ditunggu Mbak sekian lama kita punya kesempatan ngobrol sama beliau di tengah kesibukannya yang Masya Allah tabarakallah gitu ya teman-teman ya. Dan Tetra Bicara hari ini merupakan edisi yang sangat spesial juga karena kita membahas media sosial secara umum, di mana anak-anak terutama peserta didik dan kita juga Bapak Ibu guru sangat lekat dengan media sosial. Tadi kita underline pada satu kata yang paling penting yang ingin beliau sampaikan adalah bijaklah ketika menggunakan media sosial, karena media sosial bisa jadi ladang untuk membagikan informasi positif, membangun personal branding, tapi juga bisa membunuh karakter dan mengakibatkan mental illness ya Ibu ya. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Rita Hastarita atas kehadirannya, dan kita akan ketemu lagi di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra dan Tetra bisa
Tetra juara. Terima kasih. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra.